Kita beralih ke lantai bursa pemirsa, indeks harga saham gabungan sempat bergerak rebound pada perdagangan hari ini, sementara itu nilai tukar rupiah masih tertekan. Dan untuk informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan Mercy Wijaya langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia. Mercy, bagaimana pasar merespon kebijakan The Fed menaikkan suku bunga acuan? Ya, Jessica dan pemirsa, pada saat pembukaan perdagangan IHSG sempat melemah 0,3%, namun sampai saat ini indeks berhasil rebound dan masih mempertahankan penguatannya sampai penutupan perdagangan. IHSG terpantau menguat 0,27% di level 7.034. Meskipun ada sentimen negatif terkait dengan kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat yang merupakan langkah agresif The Fed, ini pelaku pasar masih mencermati bagaimana fundamental ekonomi di masing-masing negara, yang mana pertumbuhan ekonomi Indonesia masih diprediksi positif 5,8% di triwulan ketiga tahun 2022. Pelaku pasar juga akan memantau bagaimana dampak dari kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat 75 basis poin ke level 4% terhadap nilai tukar rupiah, investasi portfolio, dan juga kinerja perusahaan-perusahaan. Kalau kita lihat, sentimen negatif The Fed ini justru terlihat dari pergerakan indeks Asia yang melemah signifikan pada saat ini. Indeks Hang Seng Hong Kong terpantau turun 2,9%, indeks Shanghai juga melemah 0,19%, dan Straits Times Singapura juga turun 1,2%. Terkait dengan kenaikan suku bunga The Fed ini bisa dilihat dari dua sisi, Jessica dan pemirsa. Sisi positifnya adalah kenaikan suku bunga The Fed pada bulan November ini sudah sesuai dengan prediksi pelaku pasar. Dan kalau kita lihat, jika ada kenaikan suku bunga The Fed ke depannya, ini akan lebih rendah dari kenaikan yang terjadi saat ini. Namun dari sisi negatifnya, ini pelaku pasar melihat bahwa Jerome Powell mengatakan perang terhadap inflasi ini masih jauh dari selesai, sehingga memberikan sinyal kepada pelaku pasar bahwa The Fed masih akan menahan suku bunga di level yang cukup tinggi dalam beberapa waktu sampai inflasi bisa dikendalikan. Yang mana saat ini inflasi di Amerika Serikat mencapai 8,2% secara tahunan di bulan September 2022. Ini jauh lebih tinggi dari target The Fed, yaitu inflasi di level 2%. Oleh karena itu kita akan terus pantau bagaimana dampak dari kenaikan suku bunga The Fed terhadap ekonomi Indonesia, terhadap nilai tukar rupiah, investasi portfolio, dan juga kinerja perusahaan-perusahaan. Dan kita akan sama-sama nantikan bagaimana rilis pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan ketiga tahun 2022. Untuk sementara pergerakan indeks diprediksi masih akan cukup fluktuatif antara 6.900 sampai 7.120. Jessica. Mercy, kalau kita lihat tadi malam Jerome Powell menyampaikan ada kemungkinan step down di bulan Desember. Apakah ini mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah? Ya. Nilai tukar rupiah saat ini melemah terhadap dolar Amerika Serikat, pelemahannya 0,3% di level 15.695. Ini memang terjadi tekanan pada nilai tukar banyak negara karena posisi dolar Amerika Serikat atau dolar indeks yang menguat signifikan. Saat ini dolar indeks atau DXY menguat 1% di level 112. Dan malam kemarin setelah pengumuman kenaikan suku bunga, obligasi pemerintah Amerika Serikat menjadi favorit investor dan yield obligasi atau imbal hasilnya sempat turun ke bawah level 4%, yang artinya ini investasi sangat diminati oleh pelaku pasar. Tingginya posisi dolar Amerika Serikat ini menekan harga komoditas juga, Jessica dan pemirsa. Harga emas COMEX turun 1,06%, seharga $1.632 per troy ounce. Harga emas antam dalam negeri juga melemah 0,5%, seharga Rp939.000 per gram. Di sisi lain, harga minyak mentah jenis WTI dan Brent untuk kontrak bulan Desember 2022 ini juga turun lebih dari 1%. Saat ini posisi WTI di $88 per barel dan minyak jenis Brent di $95 Amerika Serikat per barel. Demikian laporan kami dari Studio Bursa Efek Indonesia. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Mercy Wijaya atas laporan Anda langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia.